Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Adobe Photoshop. Ini merupakan video pertama saya untuk membuat video tutorial mengenai Adobe Photoshop. Video pertama tentu soal pengenalan Adobe Photoshop ya. Tapi sebelum itu saya ajak dulu teman-teman untuk mampir ke channel YouTube saya. Di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video saya di YouTube, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan menekan tombol subscribe agar ketika saya upload video tutorial yang baru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Oke, kita langsung saja kembali ke pembahasan, yaitu mengenai pengenalan Adobe Photoshop. Apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah aplikasi yang dikhususkan untuk mengelola gambar berjenis bitmap atau raster ya. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa ada dua jenis gambar. Yang pertama itu gambar yang berbasis vektor, dan yang kedua itu gambar yang berbasis bitmap atau berjenis bitmap ya. Aplikasi untuk mengelola gambar jenis vektor itu seringkali kita menggunakan CorelDRAW dan Adobe Illustrator ya. Paling tidak dua aplikasi itu yang seringkali teman-teman desain grafis pakai. Terus kemudian dalam hal pengelolaan gambar berjenis bitmap kita menggunakan Adobe Photoshop ya. Yang seringkali kita pakai yaitu Adobe Photoshop. Atau di CorelDRAW juga mempunyai yaitu yang namanya aplikasi Corel Photopaint. Tapi seringkali teman-teman desainer itu memakai Adobe Photoshop untuk pengelolaan gambar jenis bitmap atau raster ya. Kemudian apa kegunaan dari Adobe Photoshop? Yang pertama itu memanipulasi gambar ya. Terus kemudian yang kedua mengkoreksi warna, yang ketiga membuat efek gambar. Apa struktur file dari Adobe Photoshop? Itu struktur file dari Adobe Photoshop itu adalah berjenis bitmap ya. Berjenis bitmap. Bitmap itu tersusun dari kotak putih yang diisi cahaya atau pixel ya. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan membuatkan video khusus mengenai perbedaan antara gambar berjenis vektor dan gambar berjenis bitmap ya. Terus kemudian apabila gambar di Adobe Photoshop ini kita zoom, kita perbesar begitu ya, maka gambar akan terlihat pecah. Oke, ini salah satu ciri dari gambar berjenis bitmap ya. Oke, itu setidaknya hal-hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai Adobe Photoshop. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk membuka dokumen baru di Adobe Photoshop ya. Jadi sebelum kita belajar yang lain-lain, kita belajar membuka dahulu atau membuat dahulu dokumen baru di Adobe Photoshop gitu. Untuk selanjutnya saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop, dan teman-teman silahkan untuk membuka Adobe Photoshop di komputernya masing-masing. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan file aplikasi atau master aplikasi untuk menginstal di komputernya, silahkan untuk komentar di video ini ya. Nanti akan saya kirimkan melalui email untuk link downloadnya begitu. Dan pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya dalam pembuatan video tutorial, saya menggunakan Adobe Photoshop yang 2020 ya. Adapun menu terus kemudian tools-tools yang digunakan Adobe Photoshop 2020 itu tidak terlampau jauh, malahan hampir sama begitu ya dengan Adobe Photoshop 2019 begitu ya. Terus kemudian dengan CS6 dan lain-lain. Kita akan membuat dokumen baru seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa masuk file terus kemudian masuk new ya, atau teman-teman bisa tekan Ctrl N di keyboard. Nah, kita akan disuguhkan pada menu untuk pembuatan dari dokumen baru begitu ya. Untuk pembuatan dari dokumen baru. Nah, di sini teman-teman dapat memilih ukuran default atau ukuran yang ditawarkan oleh Adobe Photoshop-nya gitu ya. Jadi di sini ada yang khusus untuk foto. Terus di sini juga disuguhkan ukuran dokumen dalam pengeprinan, terus kemudian dalam hal ilustrasi, dalam hal web, dalam hal mobile gitu ya, atau smartphone gitu dan lain-lain. Teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Dan ini ukuran-ukurannya ya tentu kita bisa rubah ya, tentu kita bisa customize begitu. Nah, saya pada kesempatan kali ini saya akan membuka yang A4 saja. Berarti kalau A4 itu print, terus kemudian di sini ada A4. Oke, saya akan pilih A4. Nah, nanti di bilah sebelah kanan itu akan berubah ukurannya sesuai dengan ukuran yang tadi kita pilih ya. Dan ini tentu kita bisa rubah-rubah sebetulnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan memakai ukuran ini saja dulu ya. Nah, untuk penamaan teman-teman bisa langsung namai saja dokumennya begitu ya. Langsung namain saja dokumennya. Terus kemudian di sini untuk ukuran biasa saya pakai itu pixel atau sentimeter. Biasanya kalau di Adobe Photoshop saya pakai yang pixel atau sentimeter saja begitu ya. Nah, ini sentimeter A4 ya, ukuran 21 dikali 29,7 ya, sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Terus kemudian untuk orientasi teman-teman bisa pakai yang portrait atau yang landscape ya, yang landscape. Terus kemudian untuk resolusi kita pilih yang 300, dan untuk bilah yang lainnya begitu ya, kita pilih yang pixel per inch. Terus untuk selanjutnya di color mode teman-teman bisa pilih yang RGB color gitu ya, RGB color. Terus selanjutnya untuk bit ya, untuk bitnya teman-teman pilih yang 8 bit saja. Nah, terus kemudian di sini ada background content. Teman-teman bisa pilih mau backgroundnya berwarna putih, hitam, atau background color gitu, atau background color, atau background yang berwarna, gitu. Ataukah transparan. Transparan itu berarti tidak ada backgroundnya, katakanlah begitu ya, transparan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat yang background white saja ya dahulu. Oke, klik white, terus kemudian kita klik create ya. Kita klik create, membuat. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop 2020. Dan kita akan melakukan perkenalan lebih lanjut mengenai Adobe Photoshop ya. Apa pengenalan selanjutnya? Kita akan mengenali bagian-bagian dari tampilan Adobe Photoshop. Oke, kita masuk lagi ke lembaran PowerPoint-nya. Ini tampilan utama yang tadi kita buka di Adobe Photoshop ya. Yang pertama itu di bagian atas itu adalah main menu. Oke, menu utama. Terus kemudian untuk yang ini itu namanya image name atau nama dari file kita begitu ya, nama dari file kita yang sedang kita buka atau sedang kita modifikasi. Terus kemudian di sebelah kiri itu ada toolbars atau toolbox ya, ada toolbox yang berisi kumpulan-kumpulan dari tools yang ada di Adobe Photoshop. Terus kemudian di bawah dari main menu itu ada option bar ya. Terus kemudian di sebelah kanan ini ada yang disebut dengan palette. Dalam kumpulan palette ini nanti kita akan ada layer, terus kemudian kumpulan-kumpulan warna dan hal-hal lain mengenai modifikasi dari gambar gitu. Itu tampilan utama dari Adobe Photoshop dan bagian-bagian dari tampilan utama dari Adobe Photoshop. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari main menu, dari menu utama. Jadi pastikan saja teman-teman untuk melihat lagi video selanjutnya mengenai fungsi dari main menu di Adobe Photoshop. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.